Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat dianjurkan kita jaga adalah waktu setelah sholat subuh seperti ini. Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan bahwa barang siapa yang setelah sholat subuh dia datang ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia tidak pulang, dia duduk di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah pakai baca Al-Quran, banyak buat amal, beramal. Kemudian setelah waktu makruh, setelah habis waktu makruh, dia sholat 2 rakaat, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna sampai 3 kali Nabi SAW ucapkan. Bahkan dalam hadis yang lain, dia sholat 4 rakaat, tadi 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah yang diterima. Kalau dia sholat 4 rakaat, maka kata Nabi, maka seluruh keperluannya hari itu Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Jadi 4 rakaat, 2 rakaatnya sudah dapat pahala haji dan umrah, ditambah 2 rakaat, maka Nabi katakan seluruh keperluannya hari itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau Allah yang bantu kita itu sempurna. Maka saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu yang perlu kita jaga, yaitu adalah waktu pada saat petang hari sebelum datangnya waktu maghrib. Di sini banyak perintah Allah Taala dalam Al-Quran untuk kita mengisinya juga dengan banyak berzikir, terutama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, pada saat kita mulai pagi beraktivitas keduniaan kita, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang bersama keluarganya. Itu kadang kita sebagai manusia biasa itu banyak kelalaian maupun dosa-dosa yang kita buat. Baik dari perkataan, penglihatan, bahasa kita. Maka pada saat petang hari, maka kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita duduk sebelum matahari terbenam, kemudian kita baca Al-Quran. Terutama dianjurkan pada saat itu adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita yang tadi penuh dengan dosa, maka itu kembali bersih. Karena sesungguhnya hati kita ini Pak gelap, yang membuat gelap itu adalah dosa-dosa. Maka banyak dosa yang kita buat, dia seperti cermin, hati itu seperti cermin. Banyak dosa dibuat, maka tumbuh satu titik hitam. Bikin dosa lagi mata, tumbuh titik hitam. Bikin dosa lagi mulut, ada teman cerita, akhirnya kita ikut-ikutan juga, tumbuh satu titik hitam. Suka dengar yang tidak baik, yang orang cerita keburukan, suka lagi nguping, tumbuh satu hitam. Maka sering muliakan Allah Ta'ala, hati itu ibarat seperti cermin, dia terus didolai oleh dosa-dosa kita. Maka bagaimana cara menghapuskannya? Maka dikatakan apabila engkau melakukan satu dosa, maka segeralah engkau berbuat kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sangat dianjurkan di petang hari sebelum matahari tenggelam, kita duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Isi hari waktu-waktu itu dengan banyak berzikir, banyak beristighfar, terutama kepada Allah Ta'ala. Karena tadi mulai pagi sampai sore kita beraktivitas, tidak ada orang yang tidak berdosa pada saat itu. Maka kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita kembali apa? Kembali suci, kembali bersih, sehingga mudah lagi kita melakukan amal-amal. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, waktu yang keempat yang perlu betul-betul kita jaga adalah waktu setelah sholat maghrib. Waktu setelah sholat maghrib. Maka di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita begitu banyak amal yang kita harus isi. Setelah tadi siang kita penuh dengan dosa, dibersihkan di sore hari, antara maghrib isya kita isi lagi hati kita dengan banyak dekat kepada Allah Ta'ala, dengan banyak berbuat amal-amal kebaikan. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara maghrib dengan isya
Sangat dianjurkan Pak, bagaimana kita kalau tidak ada keperluan yang mendesak mengenai keperluan sosial, maka sangat dianjurkan kita untuk duduk sampai datangnya waktu Isya. Sampai datangnya waktu Isya. Di situ kita dianjurkan setelah solat sunnah, setelah solat maghrib, maka kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat awwabin 6 rakaat. Jadi setelah kita solat sunnah ba'da maghrib, setelah itu 6 rakaat lagi solat awwabin. Apa pahalanya solat awwabin? Maka seperti orang yang solat sunnah 12 tahun. 12 tahun Pak. 12 tahun. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 waktu yang sangat dianjurkan oleh ulama kita untuk kita jaga. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Sayyidina Ali ini yang selalu kita mengulang-ulang.